Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Muharram, NPM 41182191190047, jurusan PJKR Register C, di mana saya akan menjelaskan dalam PowerPoint tersebut tentang peran multifungsi guru olahraga. Tugas guru dalam menjalankan profesi pendidikan yang teramat luas, termasuk di dalamnya tugas guru sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Akan tetapi, muara tugas utama kedua peran tersebut terjadi pada arena proses pembelajaran, yaitu upaya guru dalam menciptakan situasi interaksi, pergaulan sosial dengan merekayasa lingkungan yang kondusif bagi terjadinya perkembangan optimal peserta didik. Guru pendidikan jasmani multiperan. Guru memainkan multiperan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi. Ia berperan sebagai manajer, pemandu, organisator, koordinator, fasilitator, komunikator, dan motivator proses pembelajaran. 7 peran dan tugas guru dalam proses pembelajaran. Macam-macam peran guru olahraga. 1. Sebagai konservator atau pemelihara. 2. Sebagai transmitter penerus atau sistem-sistem nilai. 3. Sebagai transformator penerjemah sistem-sistem nilai. 4. Sebagai perencana. 5. Sebagai manajer proses pembelajaran. Sebagai pemandu. 7. Sebagai organisator. 8 sebagai komunikator, 9 sebagai fasilitator, 10 sebagai motivator, 11 sebagai penilai. Di mana poin 1, peran guru olahraga sebagai konservator. Guru sebagai konservator pemelihara. Guru bertugas memelihara sistem nilai yang merupakan sistem norma kedewasaan dalam sistem pembelajaran. Guru merupakan figur bagi peserta didik dalam memelihara sistem nilai. Dengan perannya sebagai konservator, guru sekaligus menjadi inovator, pengembang sistem nilai, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dikaji dalam sistem pembelajaran itu. Jadi, guru bertugas bukan hanya memelihara sistem nilai, tetapi juga mengembangkan kepada tataran yang lebih luas dan lebih maju. Yang kedua, guru sebagai transmitter. Sebagai transmitter atau penerus sistem nilai. Guru selayaknya meneruskan sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Dengan demikian, sistem nilai tersebut dimungkinkan akan diwariskan kepada peserta didik sebagai generasi yang akan melaju sistem nilai tersebut. Kesinambungan sistem nilai itu merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pendidikan. Ketiga, guru sebagai transformator. Guru bertugas menerjemahkan sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya melewati proses interaksinya dengan peserta didik. Diharapkan pula sistem-sistem nilai tersebut menjelma dalam pribadi peserta didik. 4. Guru sebagai perencana. Guru bertugas mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Ia harus membuat rencana pembelajaran yang matang. Guru merencanakan proses pembelajaran mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, merencanakan strategi, proses operasional pembelajaran, dan merencanakan strategi evaluasi yang meliputi evaluasi program, proses, dan hasilnya. 5. Guru sebagai manajer proses pembelajaran. Guru bertugas mengelola proses operasional pembelajaran mulai dari mempersiapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Di sini ditentukan siapa yang harus terlibat dalam proses pembelajaran serta sejauh mana tingkat keterlibatannya. Semua unsur yang diperkirakan menunjang atau menghambat berhasil proses pembelajaran dikelola sesuai dengan kondisi objektif masing-masing. 6. Guru sebagai pemandu. Guru bertugas menunjukkan arah dan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kegiatan ini bukan saja memperjelas arah kegiatan pembelajaran belajar peserta didik, tetapi juga menjadi motivator bagi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang, baik oleh guru maupun dirancang bersama anak didik. 7. Sebagai organisator. Guru bertugas mengorganisasi seluruh kegiatan pembelajaran. Guru bertugas mencatat situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana. Ia bertindak sebagai narasumber, konsultan, pemimpin yang bijaksana dalam arti demokratis dan humoris.
Selama proses pembelajaran berlangsung, tugas juga berupaya menciptakan proses pembelajaran yang edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal maupun secara moral. 8. Sebagai komunikator. Sebagai komunikator, guru bertugas mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar. Pekerjaannya antara lain memberikan informasi tentang buku sumber yang digunakan, tempat belajar yang kondusif, bahkan mungkin sampai menggunakan narasumber lain yang ditugasi jika diperlukan. 9. Guru sebagai fasilitator. Guru bertugas menyediakan kemudahan-kemudahan belajar bagi siswa, seperti memberikan informasi tentang cara belajar yang efektif, menyediakan buku sumber yang cocok, memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah dan pengembangan diri peserta didik, dan lain-lainnya. Guru sebagai motivator. Guru bertugas memberikan dorongan belajar sehingga muncul hasrat yang tinggi untuk belajar secara intrinsik. Dalam proses pembelajaran, dorongan yang diberikan mungkin berupa penghargaan seperti pujian, bahkan seandainya diperkirakan hasilnya akan positif. Hukuman pun dapat dilakukan dan tidak memberikan hukuman fisik seperti menampar, menjemur, dan sebagainya. Sebagai penilai, guru bertugas mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, menafsir data yang valid, reliable, objektif, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai program, proses, maupun hasil. Evaluasi terhadap produk selain berguna untuk bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ini, juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi proses dan masukan serta tindak lanjut. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian materi mungkin terlalu ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.